Masya Allah ketemu. Sugeng dalu Kanjeng. Nggih, sugeng dalu. Kanjeng, ini kami ada materi terkait sejarah Gajah Mada. Kan Gajah Mada ini kan banyak versi Kanjeng. Nggih. Menurut jenengan ini gimana Kanjeng? Memang Gajah Mada itu ada beberapa versi, Gus. Nggih. Gini aja. Nggih. Kalau cerita-cerita enaknya di dalam saja. Ya ada jenengan punya kayak buku-buku sejarah atau Ya ada peninggalan dan ada gitu nggih. leluhur. Nggih. Nanti bisa dibaca-baca di dalam. Oh gitu nggih. Iya. Nggih. Mohon izin Kanjeng. Nggih. Monggo. Nggih. Ya para pemirsa, saya di tempatnya Raden Mas Subo Kastowo. Beliau termasuk spiritual. Ya, mungkin para pemirsa yang ingin minta doa ataupun konsultasi terkait masalah rumah tangga, terkait masalah apapun lah, ini nomor teleponnya beliaunya 081 3311 1696. Ya, bersama Raden Mas Subo Kastowo. Ini gambarnya. Raden Mas Subo Kastowo ini Masya Allah. adalah sosok yang santun dan banyak pengalaman spiritual yang beliau sembunyikan karena bawaan dari leluhur ikuti khiat kami terkait kontroversi sosok Satria Gajah Mada. Ini kita dibinarakan di tempat. Masya Allah guys, luar biasa. Pemirsa Semesta TV, ikuti kunjungan kami di kediaman beliaunya, Raden Mas Subo Kastowo. Selamat menyaksikan. Gajah Mada adalah sosok Mahapati Majapahit yang legendaris, dikenang karena Sumpah Palapa dan perannya dalam mempersatukan Nusantara. Walau kisahnya bercampur antara fakta sejarah dan mitos, teladan utamanya adalah semangat persatuan, keberanian, dan pengabdian penuh terhadap negara. Kisah teladan keteguhan hati, ia rela menahan diri dari kesenangan demi cita-cita besar. Keberanian memimpin pasukan dalam berbagai perang dan ekspedisi. Pengabdian menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Inspirasi persatuan, kisahnya sering dijadikan teladan untuk membangun semangat kebangsaan. Indonesia modern, antara fakta dan mitos. Sebagian kisah Gajah Mada tercatat dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Namun, ada perdebatan. Apakah semua benar-benar faktual, atau sebagian adalah mitos yang dibentuk untuk menguatkan narasi kebesaran Majapahit? Misalnya, tragedi Perang Bubat masih menjadi kontroversi. Apakah benar Gajah Mada yang bertanggung jawab, atau kisah itu dilebih-lebihkan? Saya putra saking Kertanegara. Nah, tapi bukan dari permaisuri, tapi dari Selir. Kertanegara, terus ada Selir, terus ada Yogo Gajah Pagong, dan beliaunya menjadi menjaga benteng pertahanan yang ada di Bulu. Nah, setelah beliau bertempat tinggal di Bulu, punya keturunan Nyai Andong Sari. Yang mau Gajah Mada itu Kiai Sedowaya. Terus sing weng wedok niku sing jarane ndugelar. Nah, yang Kiai Sedowaya itu punya saudara perempuan Mbok Rondo Warawari. Oh, Mbok Rondo Warawari. Dan termasuk beliaunya itu yang merawat dari bayi sampai remaja ya Mbok Rondo Warawari. Dan Kiai Sedowaya itu beliaunya yang istilahnya gula wentah, mengajari pendidikan, ilmu bela diri, ilmu kehidupan, Sedowaya itu. Mbah Sedowaya itu termasuk dari kecil istilahnya ikut merawat Gajah Mada. Merawat Gajah Mada dan Mbok Rondo Warawari. Itu yang diberi amanat untuk merawat orang besar, yaitu Patih Gajah Mada. Berarti banyak versi termasuk menurut jenengan Nyai Endong Sari yang di Gunung itu, menurut sejarah ataupun manuskrip ataupun apapun lah literatur dari manapun, jangan bisa simpulkan apa Raden?
Kalau Nyai Andongsari itu ya, Nyai Andongsari itu kan ada versi-versi, ada yang katanya selir dari Raden Wijaya yang karena istilahnya dicemburui sama permaisuri yang nantinya ada punya fatwa hamil, punya keturunan, nanti dikhawatirkan beliaunya akan mewarisi seorang raja. Dari kecemburuan itu makanya diusir, dan dari beberapa orang yang kasihan sama Nyai Andongsari akhirnya dilarikan, dari pengawal-pengawalnya itu dilarikan ke wilayah Modo sini. Yang gitu informasinya. Tapi dari menurut saya kalau beliaunya itu dari selir, mana mungkin bisa menjadi mewarisi seorang raja. Bahkan peraturan raja itu kan harus dari permaisuri. Jadi oke, kayak seperti itu nggak masuk akal, kurang gitu. Kecuali dari permaisuri satunya, permaisurinya itu ada dua, mungkin kecemburuan itu ada pantas kan. Tapi kalau dari selir menurut saya kurang pas. Karena peraturan dari dulu seorang raja itu harus dari permaisuri. Iya, kisah-kisah Gajah Mada itu banyak opsi ya, banyak ya, cerita. Banyak. Terkait yang di Penanggungan juga, ada yang di mana? Daerah Nganjuk, saya pernah yang di Bali ya banyak sekali. Bima ada di bener. Banyak versi. Berarti bisa disimpulkan Gajah Mada ini karakter seorang pemimpin pengayom yang kepingin Nusantara ini rukun. Ya. Kalau menurut beberapa sumber yang pernah saya dapat dari orang-orang tua, bahwa beliaunya itu Rijalul Goib. Rijalul Goib yang zaman dulu untuk mempermudah penyebaran Islam, gitu, sebelum Wali Songo datang ke tanah Pulau Jawa, beliau mempersatukan seluruh umat. Jadi ibaratnya sebuah agama itu kalau masuk, kalau ada toleransi beragama, ada kerukunan beragama, maka masuknya akan tidak terjadi peperangan. Masuk dengan lebih santun, lebih santun. Nah itu tugas dari Gajah Mada. Tugas Gajah Mada. Kategori pamomong ngoten nggih. Ya, pamomong seperti Sumpah Palapa itu termasuk kerukunan. Kerukunan dari beragama, kerukunan bermasyarakat, kerukunan dari ras, suku. Istilahnya dipersatukan oleh Gajah Mada. Nggih Kanjeng Raden, ini pusaka apa aja ini? Peninggalan apa aja Mas Allah jenengan ini? Peninggalan dari sebagian leluhur, ya sebagian hadiah dari keluarga yang lain. Dan dari ini juga dari buyut saya ini yang dulunya menjadi seorang upas zaman Belanda. Kepala upas di Bojonegoro. Gitu nggih. Nah, ini ada namanya Lameng. Istilah Lameng nggih. Ya. Kalau upas kalau zaman sekarang itu kepala upas seperti Kapolres gitu. Setelah Kapolres. Ya. Udah istilahnya kalau zaman sekarang itu jabatan seperti Kapolres. Masya Allah. Nggih. Yang keluarga itu pernah dengar ngapunten Raden Mas. Itu sempat ada informasi ada keluarga dari Mbah Jenengan itu yang di daerah Burno, apa informasi itu masih keluarga dari mana itu Ran? Kalau yang dari Burno itu kan yang ada seorang Tumenggung. Tumenggung ada Adipati itu. Ya, Adipati. Jadi sebelum Bupati kan Adipati. Oh, Adipati. KRT. Kanjeng Raden Tumenggung Purwonegoro itu di wilayah mana itu? Itu di wilayah Ngemong Burno. Ngemong Burno. Ya mungkin lain waktu tim Semesta TV ini diajak silaturahim ke sana, nanti kami akan publikasikan. Oh iya. Nanti saya jabarluaskan itu berapa putra-putranya dan menyebar kemana. Itu Mbah Purwonegoro, dan Mbah Purwonegoro itu terah dari Mataram, dari Pangeran Puger I, yang dari Pakubuwono juga ada jalur dari Tuban itu Mbah Mudin Asari. Di sana juga ada. Terus dari Mbah Kusumonegoro dari Pangeran Benowo yang ada di Padangan di Dengok, juga ada sambungan dari sana. Karena orang-orang dulu itu kan saling menyambung. Wali Songo itu kan ya sambung menyambung. Enggak, saya kalau melihat aura jenengan luar biasa. Aura emang titisan darah luar biasa.
Alhamdulillah, semoga manfaat Raden. Terima kasih. Amin, amin, amin. Nggih, nggih. Amin, amin. Mungkin ada pesan satu putaran Raden terkait Gajah Mada ini, mungkin ada kesimpulan Raden. Ya, kalau saya ini mengartikan bahwa beliaunya itu orang Iya, mulia. kenapa? Orang Gajah mulia. mungkin karena untuk mempersatukan umat, yang mempersatukan beberapa suku, mempersatukan beberapa agama. Berarti dia dasarnya itu cinta. Cinta. Cinta itu. Waduh, Masya Allah. Kalau itu Betul. sangat tinggi, itu luar Nggih, biasa. luar biasa nggih. Karena dengan cinta beliaunya bisa mempersatukan. Bisa mempersatukan, Bukan menjajah, kalau menurut Nggih, saya bukan betul. menjajah, tapi Mempersatukan. cinta merangkul. merangkul. Itulah Gajah Mada. The power Jadi of salamnya love. apa Raden? Salamnya Salam satu nafas satu nafas, bahagia dan tanpa salam batas. bahagia tanpa batas. Tetap di channel Semesta TV. Matur nuwun Raden. Ya, sama-sama. Kesimpulan utama, sosok Gajah Mada adalah ikon kepemimpinan Nusantara yang mengajarkan pentingnya visi besar dalam memimpin, disiplin, dan pengorbanan demi tujuan bersama. Bahwa legenda sekalipun bisa menjadi sumber inspirasi moral bagi generasi berikutnya. Inilah lagu Satria Gajah Mada, karya Semesta TV 69. Selamat menyaksikan. Bangkitlah jiwa, satukan asa, langkah perkasa menembus masa. Satria agung Gajah Mada, janji suci teguh tak goyah. Dengan semangat api membara, cahaya bangsa takkan padam selamanya. Satria Gajah Mada, penjaga Nusantara, jiwa perkasa. Satria Gajah Mada, energi kebanggaan, semangat membara. Gelombang rintangan takkan gentar, satu tujuan kejayaan besar. Suara rakyat jadi nyanyian, menggema kuat sepanjang zaman. Bersatu kita teguh berdiri, warisan luhur abadi di hati. Satria Gajah Mada, penjaga Nusantara, jiwa perkasa. Satria Gajah Mada, energi kebanggaan, semangat pokok. Satria Gajah Mada, semesta bersatu, kejayaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami. Salam satu nafas dan salam damai negeriku. Pancasila menang, Indonesia jaya.